Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, terkadang kita merasa tidak layak saat memberikan suatu menerima tanggung jawab yang baru yang datangnya dari Tuhan. Seringkali kita ini merasa kurang berbakat. Namun ingatlah satu hal saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya itu serba mampu atau merasa dirinya itu hebat. Melainkan Tuhan itu yang akan memampukan semua orang yang mau untuk dipanggilnya. Melalui kuasa Roh Kudus, kita ini sebenarnya diperlengkapi untuk dapat menyelesaikan setiap perjalanan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa dalam menjalani perjalanan hidup ini, kami sering merasa tidak layak dan merasa semuanya serba terbatas. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak mencari mereka yang sudah merasa mampu, melainkan memampukan setiap kami yang Engkau panggil. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami diperlengkapi dengan kekuatan, dengan hikmat, dan juga keberanian. Biarlah melalui renungan ini dapat meneguhkan hati kami untuk melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda berdiri di kaki sebuah gunung yang puncaknya terlihat tertutup dengan awan? Lalu merasa bahwa langkah kaki Anda itu terlalu kecil untuk dapat menaklukkan puncak gunung yang tertutup awan itu? Atau pernahkah Anda merasa seperti seorang amatir yang tiba-tiba diminta untuk memimpin sebuah orkestra yang besar? Perasaan tidak layak, perasaan tidak mampu, dan seolah-olah salah tempat. Itu adalah suatu pengalaman yang universal, yang banyak manusia alami ketika dihadapkan pada suatu tanggung jawab yang baru dan terlihat besar. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, perasaan ini seringkali muncul saat kita mendengar panggilan Tuhan untuk melayani, untuk memberi kesaksian, atau sekedar hidup kudus di tengah dunia yang penuh dengan kompromi ini. Seringkali kemudian kita terjebak dalam suatu paradigma dunia yang mengatakan bahwa posisi menentukan kapasitas. Dunia mencari mereka yang sudah jadi, mereka yang memiliki suatu rekam jejak yang cemerlang, keterampilan yang sudah terasah, dan juga kepercayaan diri yang meluap. Namun kerajaan Allah beroperasi dengan logika yang sungguh sangat berbeda dengan logika dunia ini. Alkitab mencatat sejarah yang begitu panjang tentang bagaimana Tuhan dalam memilih orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi dipilih Allah untuk melakukan suatu perkara-perkara yang sungguh tidak masuk akal. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saya mampu ya di dalam melaksanakan tugas ini? Melainkan pertanyaannya itu adalah, siapa
yang akan menyertai saya. Marilah kita akan menyelami lebih dalam lagi akan soal kebenaran yang agung dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu adalah sebuah ayat yang bukan sekedar janji, melainkan sebuah proklamasi tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi setiap anak-anaknya untuk perjalanan iman yang sungguh luar biasa. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dalam teks aslinya kata kuasa itu menggunakan istilah bahasa Yunani yaitu dunamis, yang menjadi akar kata dari benda yang bernama dinamit. Ini bukan sekedar energi biasa atau pengaruh dari suatu administratif wilayah. Ini adalah suatu kekuatan yang supranatural, yang bersifat eksplosif dan transformatif. Yesus tidak berkata, kamu akan menerima pengetahuan. Atau Yesus tidak berkata, kamu akan menerima strategi organisasi. Meskipun hal itu baik, tetapi Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Poin fundamental yang harus kita pahami sebagai orang percaya adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah memanggil orang yang sudah mampu secara mandiri. Mengapa demikian, saudaraku? Karena jika kita melayani berdasarkan kemampuan kita sendiri, maka kitalah yang akan mendapatkan kemuliaan, bukan Tuhan. Ketidakmampuan kita justru menjadi suatu kanvas kehidupan bagi kemahakuasaan Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini terbatas, maka disitulah dunamis Allah mulai bekerja dalam hidup kita. Kuasa ini diberikan untuk menopang kelemahan karakter kita, memberikan suatu keberanian saat kita merasa takut, dan memberikan suatu hikmat saat kita buntu dalam logika kita. Ingatlah bahwa para murid yang mendengar kata-kata ini adalah orang-orang yang baru saja melarikan diri saat Yesus disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan. Mereka adalah para nelayan dan mereka adalah pemungut cukai tanpa latar belakang pendidikan teologi formal, teologi yang mapan. Namun dengan kuasa dunamis yang dari Allah, mereka itu diubahkan dari seorang pengecut menjadi seorang pengkhotbah yang mengguncang kekaisaran Romawi. Saudaraku, sesungguhnya Roh Kudus adalah Sang Parakletos yang menjadi sumber penopang bagi mereka semua. Janji dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 secara spesifik menyebutkan bahwa kuasa itu datang dalam frasa yang berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah kunci teologis yang sangat penting. Kita ini tidak diperlengkapi dengan sesuatu yang abstrak, melainkan oleh seseorang, yaitu pribadi Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah yang hadir untuk mendiami hidup kita, membimbing kita, dan memampukan kita sebagai orang percaya. Dalam bahasa Yunani,
Roh Kudus itu sering disebut sebagai Parakletos. Ia yang dipanggil untuk berjalan di samping kita. Memampukan orang yang terpanggil berarti Roh Kudus itu bekerja secara aktif dalam dua arah, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, Roh Kudus menguburkan rasa takut kita dan menanamkan buah roh. Ia memberikan suatu keyakinan batiniah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi, sehingga kita tidak melayani demi mencari validasi dari manusia dunia ini. Dan secara eksternal, ia memberikan suatu karunia-karunia rohani yang spesifik untuk dapat menjalankan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Jika Tuhan memanggil Anda untuk menjadi orang tua yang saleh, maka ia akan memberikan roh kesabaran. Jika ia memanggil Anda dalam dunia bisnis, maka ia akan memberikan roh integritas dan juga hikmat yang dari Tuhan. Roh Kudus adalah perlengkapan perjalanan yang paling utama bagi kita. Tanpa Dia, maka segala aktivitas religius kita itu semua hanyalah sebuah rutinitas yang sungguh melelahkan batin kita. Namun bersama-sama dengan roh Tuhan itu, maka setiap langkah adalah suatu manifestasi dari kehadiran Allah dalam hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki suatu tanggung jawab misi yang progresif, yaitu dari Yerusalem ke ujung bumi ini. Tuhan tidak memampukan kita hanya untuk kenyamanan pribadi kita, melainkan untuk sebuah tujuan, yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan. Frasa yang berkata, "Dan kamu akan menjadi saksiku." Dalam teks ini menggunakan kata martus yang juga menjadi akar dari kata martir. Menjadi saksi berarti memberikan suatu kesaksian hidup tentang kebenaran Kristus, apapun resikonya bagi kita. Strategi Tuhan dalam memampukan kita itu bersifat progresif, yaitu Yerusalem. Ini berbicara tentang lingkaran terdekat kita, misalnya keluarga kita. Kemudian juga berbicara tentang Yudea dan Samaria. Ini adalah tentang lingkungan sosial dan orang-orang yang mungkin sulit untuk kita terima. Hingga ke ujung bumi. Ini berbicara tentang dunia yang belum mengenal Tuhan. Tuhan seringkali memulai suatu proses dengan memampukan ini di Yerusalem. Di tempat kita masing-masing, di lingkungan terdekat kita. Tempat di mana kita ini paling dikenal dan mungkin juga paling sulit untuk kita bersaksi. Karena mereka mengenal betul siapa kita, yaitu di lingkungan orang-orang terdekat kita. Di sana ia melatih kita dalam kesetiaan yang kecil sebelum kita membawa kita ke dalam suatu cakrawala yang lebih luas lagi. Menariknya, Tuhan menyertakan Samaria dalam peta perjalanan kehidupan kita ini. Samaria itu mewakili tempat atau orang yang begitu asing, bahkan yang kita benci sekalipun. Memampukan orang yang terpanggil berarti Tuhan memberikan suatu kapasitas kasih yang melampaui batasan etnis, batasan budaya,
dan juga kebencian di masa yang lalu. Saat kita merasa tidak mampu mengasihi musuh atau menjangkau mereka yang sungguh sangat berbeda dengan kita, maka Roh Kudus memberikan suatu kuasa ekstra untuk kita dapat melampaui semua batasan-batasan kemanusiaan tentang yang kita hadapi ini. Perjalanan iman tidak pernah statis, saudaraku. Ia selalu bergerak keluar dan Tuhan memastikan bahwa bekal rohani yang kita miliki ini tidak akan pernah habis selama kita berjalan dalam mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita melangkah dengan keyakinan yang baru akan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu menjadi penolong kita. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa setiap panggilan Tuhan itu selalu disertai dengan persediaan yang Tuhan berikan pada kita. Jika hari ini Anda merasa tertekan oleh berbagai macam beban dan juga tanggung jawab di dalam pekerjaan Anda, di dalam pelayanan Anda, atau di dalam Anda mendidik anak-anak Anda, maka sadarilah bahwa Anda itu tidak sedang berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup Anda. Tuhan itu tidak mencari kesempurnaan hidup Anda, tetapi Tuhan itu mencari kesediaan Anda. Ia adalah Allah yang sanggup mengubah lidah Anda, yang tadinya lidah Anda itu keluh, kemudian menjadi fasih dalam berbicara. Tuhan sanggup mengubah hati Anda yang keras menjadi hati yang lembut, dan juga jiwa yang penakut menjadi jiwa yang berani. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sumber cahaya, melainkan menjadi suatu cermin yang akan memantulkan cahaya Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Identifikasi Yerusalem Anda itu adalah fokuslah untuk menjadi saksi Kristus melalui tindakan kasih yang nyata di dalam rumah Anda, di dalam lingkungan Anda berada, baik itu lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal yang terdekat dengan Anda dalam minggu ini. Setiap pagi sebelum Anda memulai aktivitas, ucapkanlah doa pendek. Roh Kudus, aku ini terbatas, namun Engkau tidak terbatas. Pakailah aku hari ini dengan kuasa Engkau. Ambillah salah satu tanggung jawab atau tugas yang selama ini Anda hindari karena Anda merasa tidak mampu. Dan kerjakanlah itu dengan senantiasa bersandar sepenuhnya pada hikmat yang dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau tidak mencari orang yang sempurna, melainkan mencari hati yang mau dibentuk. Seringkali kami merasa tidak layak dan merasa takut melangkah dalam perjalanan hidup ini. Namun kami ingat akan janji Engkau dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa Engkau memberikan kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah memanggil orang yang merasa dirinya mampu, tetapi Engkau memampukan kami yang telah Engkau panggil. Curahkanlah kuasa Roh-Mu agar kami berani menjadi saksi-Mu, mulai dari lingkungan terdekat hingga ke ujung bumi. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan biarlah penyertaan-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang sedang berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.